Wei Te Tung Tien Sancai. Segenap rohaniwan yang saya hormati, Bapak Ibu serta para tocin sekalian terkasih, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas rahmat dan kasih Tien. Kita masih diberikan kesempatan untuk menggenapkan satu kewajiban kita, yaitu selama 1 minggu ini dengan melaksanakan kebaktian suci. Senantiasa rahmat dan kasih Tien menyertai kehidupan kita sekalian. Sancai. Bapak Ibu serta para tocin sekalian terkasih, sebentar lagi kita akan melaksanakan satu sembahyang besar, yaitu Ceseng Cicen, ya, atau hari wafat Nabi Kungce. Jatuh pada tanggal 18 bulan 2, ya, 2575 Kungceli, atau jatuh pada tanggal 27 Maret 2024, ya. Sebentar lagi. Bapak Ibu serta para tocin sekalian terkasih, tadi kita sudah menyanyikan lagu pujian, ya, yang tentang Nabi Kungce, ya. Jalan Kebajikan, Kongcusuar. Bagaimana dengarnya? Enak gak Bapak Ibu? Lembut gak? Adem gak? Nyaman gak? Luar biasa. Itu baru pujian yang kita lantunkan. Bagaimana ketika kita dapat meneladani sikap Nabi di keseharian, ya. Bukan hanya itu yang kita dapatkan, tapi lebih luar biasa lagi, ya. Karena apa? Kita tidak hanya sekedar melantunkan pujian Nabi aja, hati kita sudah damai, tentrem, enak, ya. Semua pikiran-pikiran yang jadi ganjelan, ya, menjadi ganjalan kita, kayaknya plong, hilang. Karena apa? Kita sudah lantunkan kidung pujian tentang Nabi yang begitu indah, yang begitu lembut. Tadi ada syairnya, lembut terasa, ya, menyentuh kalbu kita. Bagaimana kalau kita melaksanakan sikap yang diteladankan Nabi dalam kehidupan kita? Itu tentu saja menjadi kehidupan kita menjadi bukan hanya lembut, bukan hanya lembut terasa, ya, tapi memang benar-benar kita menjadi manusia yang cence, ya, manusia yang luhur budi. Gimana sih sikap yang diteladankan oleh Nabi? Salah satunya tadi yang terdapat di dalam kitab Len-i atau kitab Sabda Suci 1 ayat 10. Di sini Cukim bertanya kepada Cekung, ya, atau Cukong. Tiap kali guru tiba di suatu negara, niscaya mengetahui pemerintahannya. Ini disebabkan karena berusaha mengetahui atau diberitahu. Kemudian Cukong menjawab, guru mendapatkan itu karena sikapnya yang ramah tamah, baik hati, hormat, sederhana, dan suka mengalah. Demikianlah guru mendapatkan pengetahuan itu. Berbeda dengan orang lainkah cara guru mendapatkannya? Ya, Bapak Ibu serta para tocin sekalian terkasih, 5 sikap yang diteladankan Nabi Kungce itu, ya. Yang pertama adalah ramah tamah. Terus yang kedua, baik hati. Yang ketiga, hormat. Yang keempat, sederhana. Yang kelima, suka mengalah. Kata-katanya asing gak buat kita? Enggak. Sederhana enggak? Sederhana. Tapi bagaimana kita praktek dalam kehidupan sehari-hari? Susah enggak? Ya. Jadi kata-katanya sederhana. Kedengarannya sederhana, Bu. Cuma ramah tamah. Tapi ayo kita sama-sama koreksi, ya, diri kita nih. Semua kita masing-masing termasuk saya, ya. Apa sih ramah tamah itu? Ramah tamah itu menyangkut sikap, ya, wajah,
dan perilaku kita, ya, yang sopan santun, baik hati, ya, suka bersahabat, ya, dan juga tidak sombong. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu kehidupan kita di keseharian? Kita berinteraksi, ya, dengan keluarga kita, berhubungan dengan keluarga kita dalam kehidupan sehari-hari, dengan anak, dengan suami istri, dengan anggota keluarga lainnya, misalnya ada engkong, ada emak, ya, ada keluarga lainnya. Bagaimana di keseharian kita? Sudahkah sikap kita ramah tamah dengan anak? Masih ada yang suka ngomel-ngomel? Nah, padahal Nabi ngapain ngajarinnya? Harus ramah tamah, ya. Ini tiap hari kalau belum ngomel kayaknya belum afdol, ya. Mama kayaknya ada yang kurang. Dan anak sama bapaknya juga kadang-kadang mancing-mancing nih. Karena mamahnya adem, ayem, ditanyain, kok mama gak ada suaranya ya? Jadi ternyata kangen sama omelan mamahnya gitu ya. Nah, ya, jadi di keseharian sebagai orang tua, sebagai mama, ya, ataupun di rumah kita sebagai anak, kita harus punya sikap yang ramah tamah, wajahnya ramah, senyum, tidak cemberut, ya. Ketika ketemu orang menyapa, ya, walaupun keadaan dalam hati kita ini kesel gitu, ya, dongkol, lagi gondok gitu, ya, aduh ketemu dia lagi, ya. Nah, ya, nah ini orang lain nggak tahu apa-apa loh sikap kita. Orang lain nggak tahu keadaan kita lagi gimana nih. Disitulah kita diajarkan selalu punya sikap ramah tamah. Jangan ketika hati kita lagi kesel, ketemu teman kita disapa, kak, mau ke situ. Ya, misalnya Rena, yang dekat ya Rena. Rena mau kemana Ren? Enggak, mau ke situ. Ya, sembari udah mukanya cemberut, ya, sikapnya tidak ramah. Boleh nggak itu kita lakukan? Nggak boleh. Tapi suka nggak? Suka kita lakukan nggak? Jangan sama orang lain dah, yang dekat di rumah. Kalau kita lagi mangkel, misalnya ibu-ibu ya, sering. Nih dia lagi kesel nih, misalnya dia masak nih, ada bumbu yang karena dia tinggal sebentar doang, bawangnya gosong, misalnya dia lagi mau numis. Tahu suaminya dengan tanpa dosa gitu ya, masuk lihat dapur, masak apa langsung dah tuh. Nah, ini bapak-bapak nih pengalaman pribadi, kata Pak Antek, au katanya. Ya ampun. Padahal ya si papa dengan ramahnya, dengan penuh sayangnya, ya, pengen ngebantuin istrinya tadinya tuh. Dan saya bantuin istri saya, kesian di dapur sendirian. Tapi udah digituin tuh. Yang tadinya lagi gembira, tahu-tahu langsung ya mukanya. Ya, aduh, ya. Itu sebenarnya hal yang sederhana. Begitupun dengan misalnya anak kita, ya. Kita sebagai anak, kita kesel nih lagi di sekolah. Misalnya udah belajar susah-susah, ternyata pas ulangan keluarnya beda, ya. Akhirnya nggak bisa. Itu kesel ke bawah-bawah sampai rumah. Ditanya sama papahnya, sama mamahnya misalnya, "Dek, gimana tadi di sekolah?" Nggak tahu. Cuma sampai bilang, "Percuma belajar." Aduh, mamanya langsung, waduh ini anak samber apa gitu ya. Kesambet. Ya. Nah, itu bukan hanya orang tua ya, ramah tamah itu bukan tuntutan hanya orang tua, tapi semua, kita semua umat Konghucu harus punya sikap ramah tamah, ya. Orang lebih suka diramahin, disenyumin daripada dicemberut. Kita tanya kita juga, kita suka nggak dicemberutin? Enggak. Tapi kenapa kita masih suka cemberutin? Ya, kenapa ya? Iya, oh gitu ya.
supaya itu ya, supaya digodain ya, Bu Elmi bilang sih supaya suaminya greget dikit gitu ya. Ya. Nah, jadi itu sebenarnya satu kata yang sederhana, ramah tamah. Kalau bisa tersenyum, kenapa harus cemberut? Kalau bisa tertawa, kenapa harus marah? Ya, itulah manusia. Udah diajarkan sama Nabi, diteladankan oleh Nabi. Nabi itu ramah tamah. Pernahkah kita ngelihat wajah Nabi lagi cemberut? Nggak pernah. Ya, kenapa umatnya sering cemberut? Ya, nggak tahu siapa yang ditiru itu. Ya, yang mana itu yang ditiru? Ya, kalau mau niru nabinya, Nabi Kungce ya ini harus ramah tamah, ya, mukanya, perilakunya, ya. Kita mulai sekarang jangan sering-sering cemberut, karena kalau orang cemberut, penelitian Bapak Ibu, yang sering cemberut itu cepet tua. Nah, mulai nih ya. Ayo tawa semua nih. Ya. Karena apa? Ketika kita cemberut, titik-titik di wajah kita ini itu lebih banyak kepakainya tuh. Jadi berusaha otot-ototnya tuh. Karena kita apa? Cemberut. Tetapi kalau kita tersenyum, itu otot yang kepake itu ya, titik-titik di muka kita itu enggak terlalu banyak. Ya, enggak terlalu banyak ketekuk. Ya. Kalau ibu-ibu nggak percaya, bapak ibu nggak percaya, di rumah ngaca, senyum sendiri. Nah, ini bapak-bapaknya ntar yang seneng. Begitu bapak-bapak belum nanya, ibu-ibu udah senyum. Ntar gini, ini itu orang, kata bapaknya gitu ya. Ntar bapaknya mikir, dia kesambet di mana ini ya? Ya. Nah, jadi sebenarnya gampang ya Bapak Ibu. Keseharian kita itu harus ramah tamah. Ya. Kalau ada yang gampang, ngapain cari yang susah? Kita mah itu yang dipakai, jangan dibalik-balik, ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu baik hati. Baik hati adalah lemah lembut, ya. Suka menolong, ya. Sama sikapnya juga tidak kasar, ya, kepada orang lain, kepada keluarga, kepada masyarakat, juga misalnya di dalam kita kebaktian. Nah, itu kita harus bersikap lemah lembut, ya, tidak kasar, suka menolong, ya. Itu baik hati. Di sini sudahkah kita melaksanakan sikap baik hati? Kita penuh kelembutan. Biasanya kan perempuan itu identik dengan lemah lembut, ya. Tapi banyak nggak perempuan sendiri yang tidak lemah lembut? Banyak nggak? Banyak, ya. Ini ibu-ibu sendiri yang ngaku. Ya. Bukan paksaan ya. Ya. Jadi sikap baik hati itu harus lemah lembut, bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga. Tidak hanya orang tua dewasa, ya, tapi juga anak-anak dan remaja harus punya sikap ini juga. Sikap yang baik hati. Tidak aneh bukan? Aneh enggak dengarnya? Enggak. Tapi sudahkah itu kita laksanakan dalam kehidupan kita? Ya. Nah, mau enggak melaksanakannya? Mau. Karena apa? Kita umat Konghucu. Umat Konghucu, nabinya Nabi Konghucu, Nabi Kungce. Ya. Apa arti agama Konghucu itu sendiri? Ruciao, agama dari orang-orang yang lembut hati. Itu kita ingat tuh Bapak Ibu. Jadi ketika kita akan marah, kita akan ngomel, ingat, oh iya, saya ini agamanya Konghucu. Harus lembut, lemah lembut, ya. Lemah lembut, ya. Orang-orang yang lembut hatinya, yang terpelajar, yang terbimbing, ya. Tunjukkan itu di dalam keseharian kehidupan kita, ya. Suka menolong, ya, dan menolongnya tanpa pamrih, nggak ada efek-efek penuaannya, ya, nggak ada efek, maksudnya nggak ada efek-efek selanjutnya, ya.
Begitu kita mau baik nih, kita perlu nih sama tetangga kita misalnya, saya masak sayur asem dulu nih, soalnya apa, besok saya mau pinjem halamannya. Saya mau arisan buat parkir motor misalnya, makanya sekarang saya baik-baikin. Jangan ya, baik hati itu harus tulus dari dalam hati kita, kagak ada embelnya, nggak ada di belakangnya tuh kita pamrih ya, harus benar-benar tuh tulus. Karena apa? Karena kita sadar umat Konghucu sudah diberikan watak sejati yang harus kita kembangkan, yaitu cinta kasih. Kemudian yang ketiga yaitu hormat. Hormat itu bagaimana di dalam keseharian kita menghormati, menghargai diri kita sendiri, keluarga, orang lain, dan juga masyarakat di dalam kehidupan kita. Dengan menghormati orang lain, menghargai orang lain, berarti kita sudah menghargai diri kita sendiri ya. Bagaimana kita dalam keseharian kita sering mendengar seperti halnya kita ingin dihormati dan dihargai orang lain. Ketika kita tidak ingin dicubit, kita jangan mencubit orang lain. Ini kaitannya juga dengan tepa salira pada orang lain. Ketika kita ingin dihormati, hormatilah orang lain ya. Dan ketika orang lain tidak hormat kepada kita, apakah kita harus membalas dengan tidak hormat? Tidak. Kita periksa lagi ke dalam diri kita ya. Nah, kan sabda Nabi, bila melihat seorang yang bijaksana, berusaha menyamainya. Bila orang tidak bijaksana, periksalah ke dalam diri kita sendiri ya. Kita melihat orang tidak bijaksana, kita periksa ke dalam diri kita. Apa ya yang salah dengan diri saya? Apakah mungkin saya juga tidak bijaksana kepada orang itu? Ya. Kalau memang sudah kita periksa, ternyata diri kita beradab dalam sikap yang benar, ya udah, tidak usah dilayanin gitu ya, nggak usah dibales, biar aja. Orang itu tidak sopan sama saya, biar diem, ya, nggak usah kita dari A ke Z kita ngomel. Akhirnya kita ngomong ke teman kita satu, dari A sampai Z beda, ya, yang tadinya 1 akhirnya jadi 100, ya. Nah, jangan ya. Kalau kita menerapkan sikap hormat dalam kehidupan kita, pasti orang lain akan menghormati kita. Yakin itu, ya. Kemudian yang 3 adalah sederhana. Apa sih sederhana itu? Ya. Sederhana adalah kebiasaan atau perilaku sehari-hari kita dengan tidak berlebihan, secukupnya. Nah, ada nih Bapak Ibu, sering kali ya kita merasa tidak puas dengan apa yang kita punya, ya kan? Melihat tetangga kita, padahal kita udah punya, misalnya ibu-ibu udah punya nih kulkas, cuma pintunya baru 2 misalnya. Ya, lihat tetangga kita beli yang pintunya 3, kita nggak mau kalah nih, nggak puas nih. Wah, saya harus bisa nih beli yang pintunya 4. Ya, udah punya motor bebek, nyari lagi motor macan. Ya, padahal dibeliin tuh sama suaminya. Udah, mama motor bebek aja, ya. Kan perempuan mah tenaganya juga nggak sekuat laki-laki ya. Walaupun ada ya, ada sebagian gitu ya. Tetapi kan udah sesuai lah sama kita. Kalau motor bebek kan dipakainya ya enteng, ya enggak ya. Begitu digas, wah nggak ngacir. Kan motor macan mengacir, bener sih nggak Bapak Ibu? Ada nggak sih motor macan? Ada motor macan. Tiger ya, ya. Nah, jangan pas dari sini nanti minta dibeliin motor macan sama suaminya. Ya. Ya, sederhana aja Bapak Ibu. Kita lihat apa sih fungsinya, ya. Emangnya ibu-ibu mau gaya-gayaan misalnya,
Saya mau ngetrek di jalanan, makanya motornya mesti macan. Ya, lewat di depan rumah tetangganya, ya, lewat depan rumah tetangganya klakson, mana klaksonnya kenceng ya. Ya, ntar kata tetangganya macan lewat. Ya, sederhana itu identik dengan rasa tidak sombong, ya, yang secukupnya aja, selayaknya aja. Karena apa? Berapa tahun sih kita hidup di dunia, Bapak Ibu? Nyampe nggak 100 tahun? Enggak, ya. Jarang orang yang nyampe hidup 100 tahun, ya. Kita paling-paling ya 70-80 itu luar biasa. Udah satu bonus ya. Jadi ngapain? Hidup di dunia ini sekarang kita bisa jadikan kata-kata bijak. Ngapain sih hidup sombong-sombong? Toh hidup di dunia nggak 100 tahun. Toh yang ada di dunia ini nggak akan kita bawa mati, benar nggak? Jadi ketika kita melihat orang yang sombong, ya kita kasihan aja ya. Ngapain juga dia sombong? Yang dia miliki adalah milik Tuhan, milik Tien. Jadi apalagi kita nih umat Konghucu diajarin, ya, jangan sombong, harus hidup sederhana, secukupnya, mensyukuri apa yang Tuhan berikan, tidak keluh gerutu, tidak sesal penyalahan. Itu sering kali dan setiap waktu kebaktian selalu kita ikrarkan, tidak sesal penyalahan kepada sesama manusia, tidak keluh gerutu kepada Tien. Tetapi kenapa saat kita dikasih kesulitan sedikit, kita langsung, ya Wang Tien, kaki saya nggak enak banget ya. Padahal ya cuman pegel misalnya, ataupun sakitnya nggak seberapa, tapi udah mengeluh, ya, udah keluh gerutu kepada Tien. Tien, tega amat sih ya. Aduh, saya kan udah tua misalnya. Kaki saya, mana saya kerjaan banyak, belum apa bla bla bla. Biasanya kalau mama gitu kan ya, curhatnya suka lebay. Ya. Padahal sih ya, ketika sendirian kita biasa-biasa aja nih. Ya sakit sih sakit. Kalau sendiri mah nggak ada yang tempat berkeluh kesah, ya biasa aja. Tapi ketemu dah, misalnya ditanyain dah, Mama kenapa? Aduh, nggak enak banget nih, ya tangan Mama misalnya sakit. Ini curhat sendiri ya. Ya, padahal apa? Kita diajarin supaya tidak keluh gerutu, sesal penyalahan. Karena apa? Sesal penyalahan itu biasanya gampang, ya Bapak Ibu, selalu gara-gara kamu sini. Yang nanya yang salah. Suami saya suka bilang, ya salah lagi dah papa. Ya, padahal dia nanya, maksudnya perhatian gitu ya. Tapi kita kadang nggak nyadar. Iya, nih gara-gara papa nih. Ya, kita akhirnya apa? Menyesali sesal penyalahan kepada sesama. Anak kita juga, anak kita curhat begini, anak kita yang disalahin. Ya, udah kita nggak ramah misalnya sama anak kita, ya, mereka curhat kita marahin, ya, nanti anak kita curhatnya kemana, Bapak Ibu? Pulang ke rumah dengan wajah sumringah, ya, dengan wajah ceria. Oh iya, di sekolahan kesel nih. Entar di rumah, aduh, terbayang nih muka mamahnya yang ramah, mamanya yang baik hati, ya. Udah terbayang tuh di jalanan. Begitu sampai rumah, ma ini mamanya, apa sih manggil mulu? Langsung tuh protol, ya, jatuh semua tuh rontok. Ya, yang ada di kepala si anak. Aduh, kenapa yang keluar manori gitu anaknya. Inginnya nemuin bidadari, yang keluarnya manori. Ya, nah itu tadi sikap sederhana, tidak berlebihan ya, secukupnya. Kemudian yang terakhir ya Bapak Ibu, yaitu suka mengalah. Nah ini nih kadang ya kita lupa, udah kayaknya saya mah orangnya ngalah banget dah. Ya, perasaan, apalagi perempuan mainnya perasaan saya udah ngalah banget, tapi kenapa ya diginiin banget misalnya, ya. Siapa yang di sini suka mengalah? Tunjuk tangan.
Ada satu. Siapa itu ya? Masih anak-anak lagi ya, suka mengalah. Nah, luar biasa ini ya. Jadi kita salut nih sama anak-anak kita. Ya. Anak-anak kita itu tadinya itu loh, tunjuk tangan loh, suka mengalah. Kebanyakan memang anak kita yang suka mengalah kali ya. Bener nggak sih Bapak Ibu? Nah, merasa nggak sih kita kalau jadi orang tua selalu merasa paling bener ya? Udah pakai unjuk. Kamu harus begini. Kamu belum tahu apa-apa. Kamu masih kecil. Lalalalalalalalala. Ya, ntar kalau anaknya itu ya bales gitu, dia marah mamahnya. Diginiin, saya yang menang mah. Dikira main itu ya, apa namanya, home pimpa. Nah, ya, jadi Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari, sifat suka mengalah juga diteladankan oleh Nabi Kungce. Ya, bagaimana Nabi itu selalu bersikap mengalah. Bahkan kita tahu jabatan terakhir Nabi Kungce adalah Perdana Menteri, jabatan yang tinggi sekali, tetapi rela beliau lepaskan. Ya, beliau rela mengembara ke berbagai negeri untuk apa? Untuk menyebarkan agama Konghucu. Beliau mengalah kepada raja yang lalim, ya, yang saat itu sudah tidak berdasarkan kesusilaan, ya. Makanya Nabi meninggalkan. Nabi mengalah. Mengalah bukan berarti kalah, tapi mengalah untuk menang. Buktinya apa? Nabi itu menjadi bukan hanya perdana menteri, menjadi raja di hati para umatnya. Ya, saat ini sabda kan Nabi Kongcu adalah suar sampai saat ini, ya. Juga dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan keluarga, dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan keluarga lainnya, kita harus mengalah, jangan ego, ya, jangan bersikap kukuh. Mentang-mentang saya di rumah menteri keuangan misalnya, mama kan menteri keuangan, saya yang berhak mengatur keuangan, ya. Suami minta tambahan ongkos sehari-hari, enggak dikasih. Anak minta tambahan jajan, enggak dikasih. Karena apa? Saya ini harus keuangan saya ini harus disiplin. Padahal mah anaknya nih ada acara, misalnya, mama si A mau ulang tahun, minta mah buat beli kado mah, enggak ada. Ya, aduh, mamanya sampai si anak akhirnya tertanam di diri si anak. Kita kalau minta apa-apa masih mama mah nggak dapet, ya. Akhirnya apa? Ke papanya. Makanya kadang ada anak yang lebih dekat ke papanya. Jangan marah Bapak Ibu, ya. Kalau anak salah satu dekat ke mama atau ke papa, mungkin ada sikap kita yang, kalau sama mama saya harus, kalau udah begini, nggak bisa dirubah. Itu namanya tidak suka mengalah, egois, ya. Suka menuruti keinginannya sendiri, ya. Kalau umat Konghucu harus begitu enggak? Boleh enggak boleh. Nah, berarti nanti saya akan mendengar di keluarga, mamanya baik banget, bapaknya baik banget. Terus saya tanya anak-anaknya nih, ya, ini kan anak-anaknya banyak yang kelitang nih, gimana nih mama papanya di rumah? Evaluasi kerakin sekolah minggu, ya, mengenai apa 5 sikap yang dia teladankan Nabi, ya. Saya mah suka tuh tanya ke anak saya, ya. Dika tuh suka cerita, ini mama gimana sih dek? Mama orangnya enak gitu. Saya mah udah seneng aja, padahal mah dalam hati saya, teh mamanya galak gitu, ya. Mama mah asik dah katanya gitu. Tanya Dikanya, ya. Mamanya asik ya. Padahal mah nyebelin kata Dika, ya. Ya, Bapak Ibu, jadi supaya apa? Kita meneladani sikap Nabi Kungce ini. Jadi di keluarga kita damai, tentram, ya. Di lingkungan kita juga damai, tentram, ya. Diri sendiri kita juga damai, tentram. Karena semuanya dimulai dari kita sendiri. Harus berubah. Kita sebagai ibu-ibu, ya itu harus kita berubah. Laksanain nih sikap keteladanan Nabi Kungce. Bapak-bapak juga gitu.
harus kita laksanain nih keteladanan Nabi. Nabi loh, Nabi Kungce loh. Tapi Nabi Kungce itu luar biasa. Yang kalau ini apa namanya, lembut ya, baik hati ya, ramah tamah ya. Karena ketika membayangkan Nabi Kungce, saya itu terbayangnya adalah keramahan Nabi. Wajah Nabi itu yang selalu tersenyum. Benar Bapak Ibu? Jadi saat kita punya masalah, banyak masalah, ingatlah, terbayang tuh gambar Nabi. Nabi itu selalu tersenyum, selalu menguatkan saya. Ya, karena apa? Keteladanannya kita sudah praktekkan. Jadi ini tuh bukan hanya sekedar diketahui, tapi kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Agar apa? Tadi ketentraman, kedamaian, ya, yang rasanya adem, yang rasanya lembut, itu benar-benar kita rasakan secara nyata dalam praktek kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu serta para tojen yang terkasih, sebelum saya tutup, saya akan bacakan satu ayat ya di dalam kitab Len-I 7 ayat 4. Nih. Ini keseharian Nabi ya. Pada waktu Nabi senggang di rumah, ya. Senggang itu santai ya. Sikapnya enak dan wajar. Gembira dan sabar. Nah, ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda semua ya, ingat, Nabi itu di rumah sikapnya enak, wajar, gembira, sabar. Nah, jadi ketika kita menghadapi apapun gejolak yang tujuh nafsu dalam kehidupan kita, itu kita harus bisa membuat diri kita sabar. Ketika kita marah, oh iya, Nabi ngajarin supaya saya sabar, ya, sabar. Apa? Dengan apa juga kita kalau di Kaisinlu diajarkan kita, ya. Kaisinlu itu kita diajarin tarik napas, lepaskan. Tarik napas, lepaskan. Nah, yang udah pada ikut udah tahu tuh. Jadi Bapak Ibu sekarang saya kasih tahu semua biar tahu semua, ya. Ketika kita marah, kita tarik napas dulu. Jadi ibu-ibu sekarang yang udah emosi bener ya di rumah ya, kesel banget nih. Misalnya emosinya juga bukan sama orang, misalnya bisa aja sama kucing. Udah goreng ikan, tahu-tahu dimakan kucing. Aduh, udah bawa bonggolan nih ibu-ibu ya, mau mukul si kucing. Tarik nafas ya, 2-3 kali, selesai, udah diem. Jangan cari itu kucing ya. Udah nih, emosi kita udah reda, dah buang dulu bonggolannya ya ibu. Nah, ya udah tarik nafas. Akhirnya kita apa? Jadi tenang. Nah, jadi Nabi ngajarin kita juga supaya gembira dan sabar. Ayo kita praktek sama-sama ya. Nanti saya bikin kuis kepada anak-anak pakin dan remaja. Gimana sikap mama papanya di rumah? Bukan hanya di rumah ya, di kebaktian juga ya. Nah, Bapak Ibu serta para tojin sekalian terkasih, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terimalah kembali salam penunggu iman. Wei Te Tung Tien. Sancai.